Oke teman-teman sekalian, saya sekarang lagi ngobrol dengan tokoh perjuangan, tokoh pergerakan, Bang Indra Adil, lulusan ITB tahun berapa? Masuk 71, lulus 77 akhir. Tapi saya lihat di surat terbukanya jawaban ke Pak Bang Indra Adil ditanyain nih, beneran lulus nggak katanya gitu? Saya yang mempertanyakan saya. Karena tidak bisa membedakan teknik dengan teknologi. Ya. Sebenarnya apa teknik sama teknologi itu bedanya, Bang? Kalau teknik ini kan hardware. Nah, Kita belajar hardware kan, Ya, teknik mesin, kan gitu kan. Iya, Kalau teknologi ini pengertiannya sangat luas. sangat luas. Kita misalnya mengolah tanah Heeh. supaya kedalamannya berapa, kemiringannya berapa, itu kan teknologi. Iya. Nggak ada teknik di situ, nggak ada ilmu teknik mesin segala macam. Iya. Jadi Tapi sebenarnya bikin mesinnya, bikin mesin- ya, ya. gitu. Jadi sebenarnya lebih luas mana itu, teknik atau teknologi gitu? Teknologi lah jelas. Kita bicara teknologi itu, misalnya teknologi pangan banyak kimianya segala macam. Nah, tekniknya juga ada. Jadi saya jadi ingat itu ada Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, di dalamnya ada Iya. ada fakultas-fakultas teknik Gitu, ya. Iya. Ya, kenapa ITB nggak bikin Institut Teknik Bandung? Teknik itu sempit, Oke. gitu. Iya. Sekalipun dia bisa berkembang luas, Iya, tapi pengertian teknik itu sempit. Hardware. Kalau teknologi itu bisa hardware, bisa software, Dan, bisa kemana-mana itu. nah, dari kemudian kalau dikaitkan dengan pertanian, nah, jadi teknik pertanian sama teknologi pertanian tuh nanti gimana dan bagaimana apa relevansinya sekarang? Kalau teknik pertanian, ya lebih kayak gini, sekolah teknik, ya kan? Iya. Kan tidak ada pertanian ya? Nggak ada. Ya. Nggak ada kan? Jadi sekolah teknik itu seperti waktu saya dulu SMP, itu ada ST, sekolah teknik namanya, selevel SMP. Jadi orang kalau sekolah teknik IPB, ini kok IPB punya SMP ya? Kan begitu dia mikirnya. Gitu. Beda dengan sekolah teknologi IPB barangkali ya, Iya, itu iya. lebih luas, lebih jauh jangkauannya. Teknologi pertanian di IPB itu sudah sangat dikenal. Iya. Alumninya sudah sangat banyak. Iya. Ya kan itu barusan yang dari Wilmar bicara kan, Betul. kami itu mengandalkan kalau soal teknologi pertanian tuh dari IPB coba. Iya. Padahal yang pertama kali bikin teknologi pertanian itu UGM. GM ya. Iya. Setahun lebih dulu dia dari kita. Kedua mungkin mereka mengalami juga lulusan-lulusan Fateta itu atau Fatemeta dulu itu memang bisa di develop gitu. Misalnya belajar lagi keuangan, belajar lagi manajemen segala macam kan. Iya. Gitu. Mereka lebih mengandalkan dari IPB. Iya. Gitu. Nah, dan ini kita mau buang. Coba Anda bisa bayangkan. Apa tidak sayang gitu. Iya. Dan kita sudah sangat dikenal, bukan cuma dikenal, sangat dikenal. Kita punya tokoh Pak Winarno, ya kan, diakui secara internasional, jadi presiden suatu lembaga, ya kan, yang internasional. Pak Aman, Pak Eriatno, profesor, itu semua orang-orang yang levelnya udah jauh lah istilahnya. Betul. Kemudian pada saat mereka mau rubah menjadi sekolah teknik, Iya. ya, mereka nggak diajak bicara coba. Orang-orang yang kita hormati, saya aja yang lebih senior daripada yang sekarang, Iya. yang dekan ini segala macam ya. Iya. Saya kan lebih senior. Iya. Saya menghormati guru-guru saya itu. Iya. Kan kita ngundang, waktu itu kita mengundang dekan Fateta untuk hadir di tanggal 4 Mei kalau nggak salah Iya, itu di sini juga ya kan, Iya. untuk menjelaskan masalah itu. Iya. Dia tidak datang. Tapi tadi ada acara tadi tuh Bang Adil ngomongnya manis sekali tuh, nggak pakai marah-marah tadi tuh di situ tadi. Oh iya, memang saya nggak marah kok. Saya hanya mengatakan bahwa Anda ini tidak mampu lalu mencari jalan lain, menutup toko, buka toko baru. Ikan begitu. Nggak mampu dalam menjual barangnya. Nggak laku tadi. Kan disebut nggak laku udah dibilang kan. Ya, jangan salahkan orang dong. Salahkan diri sendiri kenapa nggak laku kan begitu. Satu itu, ya kan. Nggak laku Yang itu pertama kali adalah ketidakjujuran. Kan kita udah undang ke sini, dekan kan. Dia tidak datang, kan. 3 hari kemudian dia ngomong di Kompas, kami sudah sosialisasikan katanya. Coba, apa itu suatu kejujuran? Enggak dong. Gitu maksud saya. Jadi kalau seorang sudah sekali berbohong, kita nggak percaya lagi udah. Apalagi
berkali-kali kan. Dia bilang katanya sudah sosialisasi di mahasiswa. Tahu-tahu habis surat saya dia undang mahasiswa datang. Coba. Nah, kemana itunya? Logikanya. Ya kan dia bilang sudah sosialisasi. Buat apa lagi dia undang ke BEM? BEM-nya baru undang kemarin setelah surat saya. Gitu. Tadi nomor 2. Nomor 3, satu lagi apa? 3. Nah, yang ketiga itu soal ITB, Institut Teknologi Bandung. Kenapa dia nggak bikin Institut Teknik Bandung? Karena dia tahu bahwa itu lebih sempit. Karena itu di bawah ITB ada teknik kimia, ada teknik. Tuh sebutnya teknik kan? Dan kalau itu melihat tahun 60-an ketika ITB hadir, lahir, ITS lahir, IPB lahir kan tahunnya deket-deketan Bang. Iya. Itu pasti pemikiran pemimpin negara waktu itu sudah bagi-bagi itu ya, bagi-bagi bukan bagi-bagi kapling tapi bagi-bagi masing-masing ditugasin sendiri-sendiri. Betul. Jadi kita fokus aja ke pertanian. Kenapa jadi kita nggak pede? Kan karena ini dilahirkan sebagai pertanian, ya memang harus terus dikembangin, bukan baru dong. Betul dong. Ya. Karena pengembangan ini sangat luas. Iya. Luas sekali. Untuk meningkatkan produksi pertanian kita perlu teknologi pertanian. Untuk memelihara hasil panen kita perlu teknologi pertanian. Itu kan bukan cuma mesin aja urusannya. Dan jadi kalaupun nggak laku pun ya harus terus dikembangkan, kalau nggak kita ketinggalan di pertanian. Tapi maksud saya begini, gimana? Kalau nggak laku itu salah dia. Kan dia kan bisa bikin dong kayak dulu ya. Kita datang ke SMA di seluruh Indonesia lalu jelaskan begini, membuat orang tertarik. Jadi memang ada salesman-nya. Ya direkrut aja paling berapa orang kan. Dulu kan alumni, ya kan, ikut membantu sosialisasi. Ini nggak dilakukan, lalu dia bilang, aduh nggak laku barang gua, tutup deh toko katanya. Gimana sih? Lalu dia bilang dia sukses, dia bikin sekolah baru sukses, dia bilang. Tuh. Dan lagi kalau kan banyak orang yang begini, sebenarnya kalau kita terima mahasiswa baru 100 misalkan, yang daftar katakan 5.000, 50 banding 1. Hebat kan gitu kan. Tapi seandainya 100 yang daftar 500, tapi yang diterima juga tetap 100 kan sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Iya, nggak ada masalah. Ya mau 100-nya laku kok sebenarnya kan gitu. Tapi mungkin barangkali kita nggak pede gitu. Wah, itu yang saya maksud. Kita tidak punya kepercayaan diri. Akibat kesalahan kita sendiri. Tidak konsisten. Iya, tidak konsisten. Kan gitu kan? Nah, saya mau bilang apa? Jadi kalau saya kan sebetulnya dokter enggak, apalagi profesor gitu ya. S2 aja enggak ya kan. Tapi alhamdulillah mungkin ya. Namanya preman ya kan. Kalau preman kan pikirannya tuh mentok sini loh kan gitu kan. Ya itu aja mungkin modal saya gitu ya. Iya, tapi itu memang perlu untuk mendorong terjadinya dialog. Tapi sebenarnya waktu itu pertama kali Bang Adil kepengen nulis itu kenapa? Waktu Dekan Fateta ngomong di Kompas, kami sudah sosialisasikan ini, membuat sekolah teknologi teknik ini. Udah sosialisasikan katanya. Padahal 3 hari yang lalu kita undang ke sini dia nggak datang. Apa yang sosialisasi? Saya belum menebak yang lain loh ya. Belum menebak yang mahasiswa, dosen. Dan saya yakin pasti ada rekayasa terhadap dosen, ketua-ketua jurusan segala macam untuk supaya timbul kesan bahwa ini sudah gitu. Nah sekarang ini setelah seperti sekarang ini, kalau mau disebut nasi udah jadi bubur lah, gitu kan? Apa yang ke depan yang akan terjadi dan yang sebaiknya dilakukan? Saya sih sarankan kepada ITB untuk tidak dibubarkan. FATETA tetap ada. FATETA tetap ada, sekolah teknik tetap ada. Ya kan? Biarlah mereka bersaing di situ. Tapi karena FATETA ini kan sudah begitu mendunia, bukan cuma Indonesia loh. Tapi gitu. Bagaimana mekanismenya? Kan sudah jadi prodi-prodinya udah dipindahin ke situ, harus ngapain ini? Ini yang saya curiga juga ini. Sekolah teknik ini tidak punya fasilitas. Pemerintah sekarang nggak punya duit. IPB apalagi, ya kan? Jadi dia mikir kalau gue bikin sekolah teknik, lalu peralatan segala macam dari mana? Gua amputasi aja ini katanya kan, dipindahin ke sini. Itu saya curiga. Nah, itu sampai sudah terlanjur keluar suratnya itu. Oh, itu kan bikinan manusia. Keputusan itu kan bikinannya rektor. Tapi kan malu lah ganti itu. Harus jantan dong. Harus kesatria kita. Harus berani dia mengakui ya saya salah. Mungkin masukan dari FATETA itu saya salah menilai atau mungkin saya dibohongin. Kan nggak tahu kita kan. Gitu maksud saya. Iya, saya lihat sampai sekarang juga Pak Rektor ini sebenarnya
beliau bijak gitu ya. Mungkin masukannya yang kurang pas ya. Ya, mungkin cara ini bermain ya, sehingga itulah sembilan operasi senyap. Itu. Tapi ini optimis nggak Bang bahwa ini akan bahwa Fathetanya tetap ada, itu optimis nggak? Kita harus optimis. Cuma kalau mentok, mentok nih benar-benar nggak ada jalan lagi. Saya dirikan Institut Teknologi Pertanian Bogor. Ya kan? Saya yakin kalau saya bikin Institut Teknologi Pertanian Bogor, investor banyak yang mau. Karena akan ada di situ teknologi pertanian yang udah ada nih yang di Fateta. Lalu kita bikin aja teknologi perikanan, teknologi itu kan teknologi semua itu. Peningkatan produksi segala macam. Apa nggak banjir orang ke sini? IPB tutup. Oke, terima kasih Bang Indra Adil. Terima kasih. Jadi oke, kita udah ngobrol sama Bang Indra. Jalan terakhir itu. Kalau nggak juga masih kopoh juga gitu ya. Ini Bang Indra Adil yang sudah berubah, kita bikin alternatif aja. Iya, iya. Terima kasih Bang.